belajar sedikit bijak. Avalokiteswara atau Dewi Kuan Im mendapat tugas dari Buddha Amitabha. Sesudah beberapa waktu, Avalokiteswara berpikir bahwa ia telah berhasil mengurangi banyak sekali jumlah makhluk yang menderita. Saat ia memperhatikan dengan mata kebijakannya dari Gunung Meru, ia merasa kecewa mendapati bahwa jumlahnya tidak banyak berkurang. Ia memancarkan cahayanya ke 6 alam sebanyak 3 kali lagi untuk membebaskan semua makhluk. Ketika ia memeriksa kembali, ia kecewa. Dengan putus asa ia berpikir, sungguh sebagaimana Tathagata telah katakan, alam semesta tak terbatas, begitu juga makhluk hidup pun tak terbatas. Aku telah membebaskan begitu banyak makhluk, namun jumlah mereka tidak banyak berkurang. Samsara tiada akhir. Aku harus membebaskan diriku sendiri. Dengan pemikiran yang menurun ini, ia melanggar sumpah bodhisattva. Kepalanya pecah menjadi 100 bagian. Dengan penuh penyesalan, ia berseru kepada Buddha Amitabha dan semua Buddha, mohon pertolongan. Hamba telah gagal memenuhi tujuanku dan tujuan makhluk. Tolonglah hamba. Buddha Amitabha muncul, mengumpulkan 100 bagian dari kepala yang pecah dan merubahnya menjadi 11 kepala. Beliau memberkati 10 kepala dengan perwujudan damai dan 1 dengan perwujudan murka, dengan tujuan untuk menaklukkan mereka yang tak dapat ditaklukkan dengan cara-cara damai. Buddha Amitabha lalu memerintahkan, tidak ada permulaan untuk samsara, juga tidak ada akhir untuk samsara. Engkau harus menolong semua makhluk sampai mereka terbebaskan. Avalokiteswara memohon, jika hamba harus menolong semua makhluk hingga terbebaskan, bolehkah hamba memiliki 1000 tangan dan 1000 mata? 1000 tangan mewujud sebagai 1000 penguasa semesta, dan 1000 mata mewujud sebagai 1000 Buddha. Buddha Amitabha meluluskan permohonannya dan memberinya 1000 tangan dan 1000 mata. Tiap mata berada di tiap telapak tangan. Buddha Amitabha lalu memerintahkannya, jika engkau ingin membebaskan penderitaan di 6 alam, engkau harus mengajarkan mantra 6 suku kata, Om Mani Padme Hum, yang akan menghentikan kelahiran kembali dan penderitaan makhluk di 6 alam.
Setiap suku kata akan menghilangkan penyebab dan kondisi yang mengakibatkan kelahiran kembali di tiap alam terkait. Om akan menghilangkan penyebab dan kondisi yang mengakibatkan kelahiran kembali di alam dewa. Ma akan menghilangkan penyebab dan kondisi yang mengakibatkan kelahiran kembali di alam setengah dewa. Ni akan menghilangkan penyebab dan kondisi yang mengakibatkan kelahiran kembali di alam manusia. Pat akan menghilangkan penyebab dan kondisi yang mengakibatkan kelahiran kembali di alam binatang. Me akan menghilangkan penyebab dan kondisi yang mengakibatkan kelahiran kembali di alam setan kelaparan. Hom akan menghilangkan penyebab dan kondisi yang mengakibatkan kelahiran kembali di alam neraka. Engkau harus menggunakan, menjaga, mendaraskan, dan menyerap mantra ini. Ini akan mengosongkan keenam alam. Buddha Amitabha mewujudkan 6 suku kata Om Mani Padme Hum dalam rupa cahaya yang muncul di dunia ini ke Gunung Potala. Beliau juga memerintahkan Avalokiteswara pergi ke sana untuk membebaskan semua makhluk hidup. Menyongsong kedatangan Avalokiteswara, seluruh dunia dipenuhi dengan tanda-tanda menakjubkan dan cahaya cemerlang yang melampaui matahari dan bulan. Pada waktu itu, Buddha Sakyamuni sedang memberikan pengajaran di Gunung Malaya. Salah seorang bodhisattva mengetahui adanya cahaya cemerlang. Ia bersujud dan bertanya ke Buddha, "Apa yang terjadi?" Buddha Sakyamuni menjawab, "Dari sini ke barat, di atas semesta yang tak terbilang, ada suatu tempat bernama Padmawati. Di sana bertahta seorang Buddha yang dikenal sebagai Amitabha, dan ia memiliki seorang bodhisattva bernama Avalokiteswara. Bodhisattva ini telah datang ke dunia di Gunung Potala, di mana ia akan menolong yang tak terhingga jumlahnya. Ia adalah yang paling sempurna di antara semua bodhisattva. Ia mewujud dalam makhluk 1000 Buddha yang meliputi seluruh semesta alam untuk membebaskan semua makhluk. Pada suatu kali, Buddha Sakyamuni sedang berdiam di wihara Anathapindika di hutan Jeta, dekat Sravasti, dengan para muridnya.
Ia memperkenalkan bodhisattva yang sangat dihormati ini dan mantra 6 suku kata kepada yang hadir di pertemuan. Seorang bodhisattva bernama Sarwaniwarana Wiskambim mengajukan permohonan kepada Yang Mulia. Ia bersujud dan berseru, "Untuk manfaat bagi semua makhluk di 6 alam, mohon beritahu hamba bagaimana hamba dapat memperoleh mantra agung ini yang merupakan kebijakan semua Buddha yang akan memotong akar dari samsara." Berkenanlah Buddha memberikan hamba ajaran ini. Hamba persembahkan seluruh semesta sebagai mandala. Terhadap siapa yang mau menulis mantra 6 suku kata ini, hamba sediakan darah hamba sebagai tintanya, tulang hamba sebagai pena, hamba sebagai kertasnya. Oh Buddha mulia, berkenanlah memberikan hamba pengajaran dan kulit mantra 6 suku kata. Buddha Sakyamuni lalu memberikan pengajaran. Ini adalah mantra yang paling bermanfaat. Bahkan saya membuat aspirasi ini ke hadapan jutaan Buddha dan selanjutnya menerima pengajaran dari Buddha Amitabha. Manfaat mantra 6 suku kata hasil dari mantra 6 suku kata tak terukur dan tak dapat dijelaskan sepenuhnya bahkan oleh Buddha dari 3 masa. Beberapa manfaatnya adalah: 1. Siapa saja yang menyimpan mantra ini, tubuhnya akan berubah menjadi tubuh Wajra. Tulangnya akan menjadi reliks Buddha dan pikirannya akan berubah menjadi kebijaksanaan Buddha. 2. Siapa saja yang mendaraskan mantra, bahkan meski hanya sekali saja, akan memperoleh kebijaksanaan tak terukur. Ia akan mengembangkan belas kasih dan menyempurnakan 6 kebijaksanaan. Ia akan dilahirkan sebagai seorang penguasa semesta. Ia akan mencapai tingkatan bodhisattva yang tak dapat turun dan akhirnya mencapai penerangan. Jika mantra ini dipahat di batu karang dan gunung, dan seorang manusia atau bukan manusia datang dan melihat mantra itu, ia akan mengembangkan penyebab untuk menjadi seorang bodhisattva dalam kehidupan selanjutnya, sehingga membebaskan penderitaannya. 3. Dikatakan bahwa pasir Sungai Gangga dan tetesan air di samudra dapat dihitung, tetapi hasil dari pendarasan mantra 6 suku kata tak dapat dihitung. Mantra 6 suku kata adalah perwujudan ucapan dan energi kebijaksanaan dari semua Buddha. Ini memurnikan persepsi
tidak murni ketika atas suara. Ini juga sarana untuk melindungi pikiran kita dari pemikiran yang menjerumuskan. Ini menghentikan kebodohan seseorang dan membuka kebijaksanaan seseorang. Ini memperbesar berkat yang tak terhingga dan kedamaian yang tak dapat diperoleh. Ini dapat menyelamatkan dan mengurangi makhluk dari ratusan dan ribuan penderitaan dan kesukaran. Ini mungkin terdengar tak masuk akal bagi beberapa orang. Bodhisattva bagaimanapun telah membuat aspirasi agung dan mengumpulkan hasil kebijaksanaan dan sarana mahir yang tak terhitung untuk menolong makhluk. Ia memiliki kail untuk membebaskan makhluk. Jika kita memiliki ketulusan dan iman yang dalam padanya dan mencoba upaya dalam praktek dharma. Kita seperti memiliki suatu cincin yang kuat dan tak akan patah. Dengan cincin iman kita, Avalokitesvara akan dapat memancing kita keluar dari penderitaan. Oleh karena itu, kita harus dengan penuh hormat mengingat Avalokitesvara dan mendaraskan mantra 6 suku kata. Semua kebutuhan duniawi dan rohani kita akan dipenuhi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.